Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi nih pemirsa TVRI Bengkulu. Jumpa kembali bersama saya Kris Ramadhani dalam acara Opini Obrolan pagi ini. Pemirsa, dunia digital sudah semakin berkembang. Orang-orang mulai sadar nih bahwa dengan teknologi yang serba canggih bisa dimanfaatkan sebagai ladang usaha. Karena sesuatu yang baru dan juga berbau teknologi, terutama hal-hal yang menarik nih, mampu menarik perhatian masyarakat. Pemirsa, tema kita hari ini yaitu efektif dan juga strategis. Sudah hadir bersama saya di pagi hari ini Bapak Suparjo, seorang wirausahawan. Selamat pagi Pak Parjo. Ya, selamat pagi Mbak Agnes. Gimana apa kabarnya nih Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat luar biasa. Pak Parjo ini emangnya aslinya orang mana sih? Kami orang Jawa Mbak. Orang Jawa. Iya. Perantauan ke sini ya? Iya, perantau. Perantauan. Pak Parjo, ini kan kalau misalnya kita berbicara soal efektif dan juga strategis, ini ada sangkut pautnya dengan kegiatan Bapak yang sedang dijalankan sekarang ya Pak ya? Boleh dong Pak diceritain kegiatannya apa aja sih Pak? Oke, untuk saat ini usaha utama kita bergerak di bidang rental dan penjualan Mbak. Jadi kita rental Videotron, yaitu LED screen yang banyak digunakan di kegiatan-kegiatan konser, di acara-acara resmi seperti workshop, wisuda, seminar, dan lainnya. Video Kalau juga. ya kalau dulu kan LED screen-nya masih yang screen layar tipis itu ya, Iya, pakai iya. proyektor. Nah, itu kurang terang, kurang besar ukurannya. Jadi sekarang sudah mulai beralih ke layar yang lebih besar, lebih terang, yaitu Videotron. Videotron. Iya. Kayaknya kalau misalnya Videotron nih, kalau misalnya di Bengkulu ini sesuatu yang baru ya Pak ya? Ya, terbilang baru kalau Terbilang di baru Bengkulu ya. Kalau di Bengkulu. Nah, kalau saya singgung juga nih dan saya survei-survei juga nih, ternyata Pak Parjo ini juga sebagai pembina eskul robotik ya Pak ya? Ya, betul Mbak. Jadi dari tahun 2010 ketika mulai marak kegiatan belajar robotik di Indonesia, kita kan sudah mulai aktif di sosmed, kita ikut-ikutan berbagai komunitas, ikut belajar, akhirnya kita berinisiatif untuk jangan sampai tertinggal lah kita Bengkulu dengan teman-teman di daerah lainnya. Jadi kita ikut membuka kegiatan ekskul robotik di beberapa sekolah. Gitu. Oke, mungkin saya bakal bahas dulu dari sebagai pembina ya, pembina eskul robotik ini. Iya, Ini awal mulanya kenapa sih Pak waktu itu Bapak tergabung ya dalam Iya. eskul robotik ini ya sebagai pembina ya? Ya, sebenarnya pertama basic kita memang elektronika Mbak. Jadi dulu SMK saya di elektronika, sehingga ketika ada perkembangan teknologi robotik ini kan linear dengan dunia atau bidang elektronika, sehingga saya juga memang aktif di bidang elektronik ini. Mulai dulu waktu sekolah itu sudah sambil Buat alat itu ya? saya servis merakit radio pertama Merakit. dulu Mbak. Oh iya. Ya, rakitan pertama saya dulu waktu SMK kelas 1 itu adalah mengumpulkan uang jajan untuk beli komponen, merakit Buat radio, radio sendiri. penerima. Jadi Oh, kita bisa iya. menerima kayak channel-channel RRI dan channel radio yang ada di Kota Bengkulu dari pemasangan komponen demi komponen. Nah, memang ketertarikan itu sudah dari awal sekolah, dan sejalan dengan waktu di tahun 2010 ketika saya sudah mengajar waktu itu, kemudian mulai marak robotik. Jadi saya ikut berbagai komunitas, ikut belajar, dan alhamdulillah keterampilan itu juga sedikit demi sedikit kita ikut mengikuti perkembangannya. Akhirnya jangan sampai ketinggalan lah anak-anak di Bengkulu dengan anak-anak di kota-kota lain. Jadi kita membuka ekskul robotik di sekolah. Waktu itu di tahun 2010 ya, Pak, ya? 2010 mulai belajarnya. Ekskul pertama itu di 2012 Mbak. Oh, 2012 Iya. mulai actionnya ya? Iya, jadi kan kita belajar dulu selama 2 tahun. Ketika merasa udah siap untuk mengajar, tahun 2012 mulai membuka ekskul, membina ekskul robotik. Membina eskul robotik Iya. ya. Berarti Bapak ini salah satu orang yang tergabung di eskul robotik ini sebagai pencetusnya di Bengkulu? Atau waktu itu hanya masih anggotanya gitu? Kalau di Bengkulu kita pertama ada komunitas Mbak. Jadi ada komunitas robotik Bengkulu, mulai praktisi-praktisi dan para penghobi. Kemudian masing-masing mempunyai inisiatif di lingkungannya untuk membuka ekskul di sekolah terdekatnya. Termasuk saya membuka ekskul di
mengusulkan untuk dibuka ekskul robotik di sekolah waktu itu adalah yang pertama di SDIT Krok 1 Kota Bengkulu. Kemudian di tahun 2012 pertengahan itu ada kegiatan kompetisi, kita mulai mengikuti gitu. Supaya anak-anak yang di Kota Bengkulu bertemu dengan anak-anak di kota lain untuk jadi Untuk dapat bersaing, dapat atmosfernya ini seperti apa kegiatan robotik ini seperti itu. Sehingga mereka nggak merasa ketinggalan gitu. Ini berarti eskul ini dari kalangan SD sampai SMK atau gimana tuh? Ini SD, SMP, SMK sampai SMA, Mbak. Oh iya. Untuk robotik. Alhamdulillah di tahun 2012 itu juga kita disambut baik oleh pemerintah, oleh Dinas Pendidikan Kota Bengkulu waktu itu, sehingga mereka mengadakan program kegiatan workshop dan kompetisi robotik. Dengan adanya itu maka sekolah-sekolah kan mulai mempersiapkan diri untuk ikut gitu. Iya, waktu itu kan di tahun 2010 ya. Iya. Selama 2 tahun belajar dulu nih ya, sampai akhirnya di 2012 barulah actionnya. Waktu itu masih sesuatu yang hal baru kan ya, eskul robotik ini kan. Iya, Gimana betul. waktu itu animo masyarakat Bapak, terutama bagi siswa-siswi kan ya yang ikut eskul robotik ini? Otomatis kalau siswa dan orang tua itu sangat antusias, Mbak, karena melihat perkembangan teknologi kan secara logis mereka akan mengetahui bahwa inilah yang kita perlukan di masa depan seperti itu. Sehingga orang tua juga mendukung anaknya untuk belajar, anaknya juga suka sekali dengan kegiatan seperti ini, seperti itu. Di eskul robotik ini apa aja yang sudah diberikan nih dalam hal pembelajaran ya? Oh iya. Kalau untuk level SD waktu itu kita sifatnya masih menarik minat siswa untuk menyukai, sehingga kita materinya mencari materi yang di satu sisi aja dia belajarnya, karena kan robotik minimal itu ada 3 bagian, ada bidang mekaniknya untuk sasis dan lainnya, ada bidang elektroniknya, kemudian ada bidang pemrogramannya. Jadi untuk siswa itu masih banyak yang merakit, jadi barangnya udah terprogram, kemudian dia sifatnya kayak merakit. Merakit menyatukan, pasang rodanya, pasang motornya, pasang modulnya, kemudian mengoperasikan seperti itu. Kemudian di level berikutnya baru pemrograman itu masih kita mulai dengan mengedit, bukan dari program awal. Iya. Jadi programnya udah ready, dia tinggal mengedit. Misalnya contoh robot yang dipelajari itu robot pengikut garis. Jadi ada lintasan yang disediakan, kemudian bagaimana robot itu bisa mengikuti lintasan, maka ada program yang diedit, bagian-bagian ini yang diedit supaya robot ini bisa mengikuti gitu. Ya, sensornya bisa membaca dengan tepat garis tersebut, kemudian bisa mengikuti secara akurat, kemudian bisa mengatur kecepatannya. Iya. Kira-kira begitu gambarannya, Mbak. Sehingga siswa itu antusias sekali kan. Dia coba tuh, masih salah ini, ambil lagi program lagi, coba lagi. Jadi, itu dari semua kalangan anak SD di Kota Bengkulu ya gitu. Semuanya. waktu awal-awal itu masih beberapa SD sih, masih Mbak. beberapa SD aja. Kemudian lumayan ramenya itu mulai setelah tahun 2015 sampai 2020 sudah mulai banyak sekolah-sekolah yang mengadakan ekskul dan mengikuti perlombaan. Karena perlombaan atau kompetisi juga banyak sekali, Mbak. Jadi kompetisi juga menjadi salah satu motivasi siswa untuk mengikuti ekskul. Karena siswa kalau kegiatan kompetisi keluar, pertama dia dapat ilmunya sharing dengan teman-teman di luar. Kedua, mereka dapat jalan-jalannya keluar nih, enggak di dalam kelas terus. Iya. Senang. Berarti memang sesuai dengan porsinya ya, misalnya anak SD, anak SMP, anak SMA gimana gitu kan. Karena kalau misalnya anak SD ya dikasih pembelajaran yang mungkin rumit ya nggak sesuai dengan mereka ya kan. Karena kan masa-masanya asik bermain, jadi sesuatu yang menarik gitu ya. Ini pengalamannya apa aja nih Pak selama menjadi pembina ekskul robotik ya? Udah kemana aja sih Pak emangnya? Kalau kompetisi alhamdulillah sudah mengikuti nasional dan internasional. Kalau internasional tahun 2012 tuh sudah pernah ke Kuala Lumpur. Kemudian di Kuala Lumpur tuh ada 3 kali kompetisi di sana, Mbak. Jadi pertama ada level sekolah dasar, kemudian di tahun 2015 tuh ada level SMP gitu. Jadi udah berapa kali ke internasional. Kalau ke nasionalnya udah lumayan banyak, ke Jakarta, Bandung, Surabaya itu udah lumayan sering kegiatannya. Waduh, gitu. Berarti udah sering banget ya keluar-luar kota ya. Iya sih. Emangnya kalau misalnya belajar robotik itu susah nggak sih Pak? Kalau susah, apalagi kalau memang bukan backgroundnya dari ini kan ya, elektro atau teknik dan sebagainya lah.
Sebenarnya banyak modul atau training kit yang disesuaikan dengan keadaan siswa. Maksudnya kalau kayak siswa SMP, SMA itu kan nggak ada basic elektronik, Mbak. Iya. Tapi kita memang memilihnya teman-teman sekolah siswa itu yang secara nalar atau logika bagus, yaitu mereka senang matematika karena berkaitan dengan logika di matematik. Berarti harus Jadi, kuat matematikanya. ya, hitungan logika itu harus kuat, maka di sana dia akan bagus di bidang programmingnya. Kemudian juga yang berbakat di seni juga dibutuhkan juga, Mbak, karena kan untuk membuat sasisnya atau sistem mekaniknya juga butuh estetikanya gitu. Jadi tetap menyatukan beberapa disiplin ilmu untuk bergabung. Jadi siswa-siswa itu banyak yang terfasilitasi, bukan hanya yang suka programming aja, suka mekaniknya, suka programmingnya, kemudian suka solder menyoldernya, khusus elektroniknya juga terfasilitasi di sana. Iya. Kalau untuk level SMK ini justru lebih bagus lagi karena levelnya udah naik lagi. Basicnya dia ke riset, Mbak, fokus ke riset. Misalnya Jadi nih. contoh kegiatan lomba dan kegiatan pembelajarannya itu siswa ditantang untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan dengan membuat sebuah alat. Jadi mendeteksi. Contoh sederhananya misalnya aplikatif robot ya. Jadi misalnya untuk proses penanaman bunga itu prosesnya tiap pagi kita mesti menyiram gitu ya untuk menjaga kelembaban tanah. Ini kan masalah ini. Masalahnya apa yang terjadi apabila kita yang punya tanaman itu lupa menyiram beberapa hari, tanah akan kering sehingga tanaman akan mati. Ini apa solusinya? Oh, solusinya berarti gimana kita menyediakan sebuah peralatan yang dia bisa mendeteksi kelembaban tanah. Hasil deteksi sensor kelembabannya nanti digunakan untuk aksi menyiram. Kalau kelembabannya menurun, artinya dia tanahnya kering, harus disiram. Nanti kalau kelembabannya cukup, dia berhenti menyiram. Begitu seterusnya. Jadi yang disediakan hanya seember air, alat pompa air, sensor kelembaban, dan alat penyiram dengan pemrograman. Berarti kayak otomatis gitu ya? Iya, jadi otomatis. Jadilah sebuah alat sederhana namanya penyiram tanaman otomatis. Tapi itu bukan hal yang mudah ya. Ya, tapi untuk level-level anak SMK sangat bisa dikerjakan. Ya. Oke, Pak Parjo, kita jeda dulu nih, Pak. Nanti kita bahas lagi ya dengan tema kita yaitu efektif dan juga strategis. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.